Saya melihat ini ada beberapa keterangan yang kami dapatkan di sini bahwa ibunda almarhum Bayu ini sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tetapi tidak dikabulkan. Apa alasannya itu, Pak Kapolres? Boleh dijelaskan? Terus, Jim, terima kasih. Kami jawab. Memang benar, Ibu almarhum ada mengajukan penangguhan penahanan. Terkait dengan masalah penangguhan penahanan, betul, memang itu adalah hak dari si tersangka, tetapi juga menjadi kewajiban bagi kami apakah bisa diberikan penangguhan atau tidak, mengizin kepada kalau misalnya kami tidak memberikan izin untuk penangguhan itu karena ada pertimbangan-pertimbangan yang kami yakini. Karena pertimbangan itu kita menghindari terjadinya atau terlapor ini melarikan diri nih Pak, kepada Bapak pimpinan rapat. Karena ada pernah beberapa kasus yang terjadi di saat dilakukannya penangguhan ini dan tidak bisa dihadirkan oleh keluarga dari tersangka. Yang kedua yang kami antisipasi adalah apabila nanti tersangka ini menghilangkan barang bukti. Siap? Oke, Pak Kapolres. Jadi gini Pak Kapolres, yang Bapak sampaikan itu adalah alasan-alasan yang memang secara baku menjadi petunjuk bagi kepolisian dalam rangka merespon warga yang bermohon untuk penangguhan penahanan. Tentu kalau saya bertanya, takut melarikan diri. Itulah kehebatan polisi, bisa melihat siapa yang menjadi jaminannya di situ. Kalau lari anak ini, siapa yang bertanggung jawab? Mamanya. Mau lari kemana mamanya kira-kira? Kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah tidak bisa menghadirkan kalau dibutuhkan. Itu adalah tanggung jawab orang tuanya atau siapa yang bertanggung untuk memberikan jaminan. Kemudian menghilangkan barang bukti. Barang bukti apalagi yang tidak disita oleh kepolisian di situ. Nah, menurut saya dari kecermatan Bapak di kepolisian ini, maksud saya, inilah yang tidak bisa dicermati secara dalam oleh anggota kepolisian di situ, melihat kondisi si tersangka ini dalam keadaan dia misalnya sakit, dia seperti apa, itu yang mestinya menjadi pertimbangan. Kalau misalnya diberikan penangguhan penahanan, orang tuanya, keluarganya bisa memberikan pengobatan sesuai dengan apa kebiasaannya si almarhum ketika dia sakit seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ini satu hal adalah soal tidak responnya, tidak pekahnya kawan-kawan di Polresta Palu, Kapolresta Palu dan kawan-kawan dalam menyikapi soal penangguhan penahanan. Satu. Yang kedua adalah saya melihat tadi dan mendengarkan secara seksama Kepala Rumah Sakit Bayangkara menyampaikan dari hasil visum luar tidak ditemukan adanya pembusukan. Lalu keterangan yang kedua belum 5 menit lalu berubah lagi, kemungkinan terjadi pembusukan sehingga ada darah. Ini adalah keterangan-keterangan yang mestinya tidak keluar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kita ditonton oleh masyarakat pada hari ini bahwa keterangan satu kita keluarkan, pertanggungjawabkan keterangan itu di hadapan publik.
Bukan tiba-tiba kemungkinan terjadi pendarahan karena salah meletakkan jenazah di atas tempat permandian jenazah itu. Itu kan tidak, Bapak tidak melihat secara langsung. Tidak sewajarnya Bapak memberikan keterangan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada hasilnya yang Bapak jadikan pegangan. Tidak boleh begitu caranya memberikan keterangan. Yang bisa diberikan keterangan adalah siapa yang menyaksikan di situ. Kenapa terjadi goresan, saudara? Iya, karena ada seperti ini modelnya. Pertanggungjawabkan di situ. Kalau Bapak menyampaikan pendapat hari ini, si Bayu sudah meninggal beberapa hari yang lalu, sudah dimandikan, lalu Anda mengatakan mungkin karena diletakkan di atas tempat yang tidak datar. Itu tidak boleh kalimat itu keluar, apalagi dari seorang dokter di Bayangkara. Selanjutnya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah sejumlah keterangan yang kami dapatkan di sini, terdapat luka-luka yang ada di situ. Ketika dimandikan, saya minta kepada pihak kepolisian di sana untuk melakukan pemeriksaan kepada siapa yang melakukan otopsi luar. Cocokkan dengan hasil otopsi luar dengan kondisi mayat pada saat dia dimandikan. Kenapa keluar darah di belakang? Kenapa keluar darah di bibir dan di hidung? Kenapa ada di leher tanda luka? Kenapa ada goresan di bagian belakang? Kenapa ada benturan di di kepala? Kesemuanya ini harus dicocokkan, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Demi melahirkan kesimpulan yang wajar untuk keluarga almarhum. Ini bukan persoalan gampang, karena ini bisa terjadi kepada siapa saja kalau ini kita tidak teliti. Kenapa? Hari ini juga bisa terjadi kepada yang lain kalau ini tidak diteliti secara baik. Pimpinan, ini saya rasa kalau melihat begini penjelasannya, saya boleh izinkan saya menyampaikan ada yang kurang beres pada persoalan kali ini yang saya terima. Terima kasih.